sedikit lagi diapain itu di kelas, ada di kelas 8 bukan di kelas 11. Nah, dalam makalah saya mengangkat judul yaitu pengaruh model pembelajaran di luar Sumatera terhadap berpikir kritis siswa pada materi relasi dan fungsi di kelas 8 SMP swasta pribadi beragama. Dalam bab 1 makalah ini saya menggolongkan yang pertama adalah tergolong masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, anggapan dasar, dan definisi fungsional. Masuk kita ke dalam latar belakang masalah. Dalam latar belakang masalah, saya memperhatikan dia ada 4, yaitu dari pendidikannya, lalu pelaksanaan pembelajaran, berpikir kritis siswa, lalu materi relasi dan fungsi di dalam permasalahan ini. Masuk kita di dalam pendidikannya. Nah, suatu bangsa untuk menentukan dari bangsa itu diperlukan oleh tingkat mutu pendidikannya, termasuk juga di Indonesia. Nah, di Indonesia dia itu ada bisa kalau lihat di makalah itu tercantum di dalam Rakernas tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, jadi dari yang kedua itu saya menyimpulkan bahwasanya pendidikan nasional akan mampu mewujudkan manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Nah, yang artinya di sini perlu dibangun iklim belajar, yaitu ada keterkaitan antara komponen-komponen dalam pembelajaran, yaitu materi pelajaran, guru, lalu ada siswa, metode, serta alat atau media pembelajarannya serta alat evaluasi dalam proses pembelajaran. Nah, akan tetapi dalam proses pembelajaran selama ini yang kita lihat, saya juga lihat sebagai penulis banyak yang membuat kecewa masyarakat karena dalam proses pembelajaran saya terjadi kontradiksi antara pembelajaran dengan kehidupan nyata. Ini tidak ada hubungan antara pembelajaran dengan masyarakat atau kehidupan nyata, tidak ada keterkaitan. Nah, pendapat saya itu bisa kawan-kawan lihat dalam makalah itu didukung dengan pendapat Eka Tolong yang berpendapat bahwa tanpa disadari guru sering menjadi guru untuk aparat pemerintahan, menjadi guru untuk dinas pendidikan, menjadi guru untuk aturan-aturan, menjadi guru untuk kepentingan dagang di sekolah, atau menjadi guru untuk berjualan paham. Betapa guru mesti membangun visi dan impian. Lalu pendapat itu juga didukung oleh Sahidi. Pelajaran di kelas kurang meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi dan kurang berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari, sehingga aspek esensi dan pembelajaran yaitu proses berpikir siswa seolah-olah diabaikan, yang mengakibatkan banyak siswa tidak dapat memahami konsep matematika dengan baik sehingga cenderung memperoleh hasil belajar matematika yang kurang memuaskan. Nah, itu dari itu pelaksanaan pembelajaran di sekolah sering membuat masyarakat kecewa. Itu dia tadi. Lalu di era globalisasi saat ini untuk dapat kita bersaing dengan dua keterlibatan bersaing apalagi sekarang di era globalisasi yang mengapakan nilai ekonomi ASEAN. Jadi yang diperlukan di sini adalah tingkat berpikir kritis siswa. Nah, keterampilan berpikir siswa ini sering diperlakukan untuk mempersiapkan generasi muda untuk mampu mengambil keputusan yang baik dan menjadi pemikir yang matang sehingga mampu membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik. Hal yang hampir sama ini juga dapat tercantum di kawan-kawan lihat, yaitu yang saya ambil dari Rakernas tahun 2006 serta Kemendikbud tahun 2013. Nah, namun kenyataannya pada saat ini kemampuan berpikir siswa itu sangat rendah menurut hasil kajian yang dilakukan oleh Muklis. Bisa kawan-kawan lihat di makalah
menunjukkan lemahnya kemampuan berbagai siswa Indonesia. Nah, lalu untuk meningkatkan kemampuan berbagai siswa itu perlu model pembelajaran yang harus kita lakukan dalam proses pembelajaran di kelas dengan siswa. Nah, menurut hasil penelitian Tia Mustika pada tahun 2013 yang meneliti tentang pengaruh pembelajaran berbagai masalah terhadap berbagai siswa. Nah, dalam penelitian ini dia menyimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran berbasis masalah berpengaruh signifikan dalam meningkatkan kemampuan berpikir dari siswa. Lalu Kalimun itu bisa melihat juga menyatakan bahwasanya ada 3 menurut dia yang digunakan mengungkapkan bahwa pembelajaran berbasis masalah sebaiknya digunakan dalam pembelajaran. Nah, dalam sebuah pembelajaran juga ada beberapa bidang studi. Salah satunya adalah matematika. Nah, dalam matematika ini juga ada beberapa materi atau beberapa sub-sub yang diapain. Nah, salah satunya adalah relasi dan fungsi. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Rizky, Intan dan Abi, yaitu miskonsepsi serta diri dalam menyelesaikan soal pada materi relasi dan fungsi di kelas 8 semester SMP Negeri 4 Kudus yang menyatakan bahwasanya pertama, miskonsepsi yang terjadi pada tiap-tiap subjek dapat terletak dalam hal menyatakan ulang sebuah konsep, lalu juga mengklasifikasikan objek menurut sifat-sifat sesuai dengan konsep. Dan bisa kawan-kawan baca juga selanjutnya. Nah, berdasarkan latar belakang itu, maka saya mengambil judul yang tadi itu yaitu pengaruh pembelajaran berbasis masalah, model pembelajaran berbasis masalah terhadap berpikir siswa. Di aplikasi masalah di situ bisa kawan-kawan lihat di masalah, lalu batasan masalahnya, rumusan masalah, tujuan, anggapan dasar dan definisi operasionalnya. Lalu kita masuk ke bab 2, pengertian belajar. Nah, pengertian belajar di sini adalah sebuah proses usaha perubahan tingkah laku yang melibatkan jiwa dan raga sehingga menghasilkan perubahan dalam cara berpikir, pengetahuan, pemahaman, nilai dan sikap yang dilakukan oleh seseorang individu melalui latihan dan pengalaman dalam interaksinya dengan lingkungan yang selanjutnya dinamakan oleh hasil belajar. Nah, pendapat saya ini saya apain dari pendapat psikologi, para pakar psikologi dan dari Islam itu. Selanjutnya, masuk kita ke berpikir kritis. Berpikir kritis itu adalah merupakan sebuah proses yang terarah dan jelas yang digunakan dalam kegiatan mental seperti memecahkan masalah, mengambil keputusan, mengunjuk, menganalisis asumsi dan melakukan penelitian ilmiah. Nah, pendapat saya ini didukung oleh ada 3 para ahli, bisa kau lihat. Berpikir kritis ini juga memiliki beberapa indikator menurut Ellis dalam Dumisat, yaitu pertama, memberi penjelasan sederhana. Nah, yang dilakukan di sini adalah memfokuskan pertanyaan, lalu menganalisis argumen, bertanya dan menjawab pertanyaan. Indikator yang kedua yaitu membangun keterampilan dasar. Yang harus dilakukan siswa pada membangun keterampilan dasar ini adalah mempertimbangkan apakah sumber dapat dipercaya atau tidak, lalu mengobservasi dan mempertimbangkan laporan observasi. Indikator yang ketiga adalah menyimpulkan. Yang dilakukan siswa di sini adalah mendeduksi dan mempertimbangkan hasil deduksi, menginduksi dan mempertimbangkan hasil diskusi, dan menentukan hasil pertimbangan. Lalu indikator yang keempat adalah memberikan penjelasan lanjutan. Yang dilakukan oleh siswa di sini adalah mendefinisikan istilah dan mempertimbangkan suatu definisi. Indikator yang kelima yaitu
mengatur strategi taktik. Yang dilakukan siswa di sini mengidentifikasi asumsi-asumsi, lalu menentukan suatu tindakan dan berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya, proses belajar mengajar. Pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah merupakan pembelajaran yang menitik beratkan pada kegiatan pemecahan masalah. Dan masalah yang harus diselesaikan merupakan yang belum jadi atau terstruktur dengan baik. Sehingga hal ini dapat menantang siswa untuk berpikir dan melakukan diskusi secara kelompok di samping pengalaman belajar yang berhubungan dengan pemecahan masalah dengan sistematika dan terencana. Dan secara tidak langsung siswa diberi pengalaman belajar dan melakukan karya ilmiah. Pembelajaran berbasis masalah ini memiliki beberapa karakteristik yang dibuat oleh Sophie dan Tuches dalam Made 2011. Yang pertama yaitu belajar dimulai dengan suatu permasalahan. Lalu yang kedua, memastikan bahwa yang diberikan berhubungan dengan dunia nyata siswa. Karakteristik yang ketiga, mengorganisasikan siswa di seputar permasalahan, bukan di seputar disiplin siswa. Lalu yang keempat, memberikan tanggung jawab yang besar dalam membentuk dan menjalankan secara langsung proses belajar mereka sendiri. Lalu yang kelima adalah menggunakan kelompok kecil. Yang keenam, menuntun siswa untuk mendemonstrasikan apa yang telah dipelajari dalam bentuk produk atau kinerja. Tujuan pembelajaran masalah ini juga memiliki tujuan. Nah, tujuannya ini adalah yang dicapai adalah kemampuan siswa untuk berpikir kritis, analistik, sistematis, dan logis untuk menentukan alternatif pemecahan masalah melalui eksplorasi data secara empirik dalam rangka menumbuhkan sikap ilmiah. Nah, hasil dari pembelajaran berbasis masalah ini adalah memiliki keterampilan menyelidiki, lalu mengatasi masalah, mempelajari peran orang dewasa, menjadikan pembelajaran yang mandiri dan independen. Tahapan-tahapan atau langkah-langkah dalam pembelajaran berbasis masalah ini yaitu pertama, menyadari masalah. Yang kedua, menganalisis masalah. Yang ketiga, mengumpulkan data. Lalu yang keempat, menguji hipotesis. Yang kelima, merumuskan pemecahan masalah. Dan yang terakhir, penerapannya atau action pemecahan masalahnya. Pembelajaran berbasis masalah itu juga memiliki kelebihan dan kekurangan.